Salam kerahiman. Hari ini tanggal 25 Mei. Kita akan sama-sama belajar dari 1479. Kita mulai ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dulu dari 1479. Oh Yesusku, dalam kepahitan dan rasa sakit yang pedih ini, aku masih merasakan kemesraan hati ilahi-Mu terhadap aku. Laksana seorang ibu yang baik, Engkau mendekapkan aku ke dadamu, dan sekarang pun Engkau memperlihatkan kepadaku apa yang tersembunyi di balik selubung. Oh Yesusku, dalam kesunyian dan ketakutan yang mengerumuni aku ini, hatiku masih merasakan kehangatan tatapan-Mu yang tidak dapat dienyahkan dariku oleh badai. Karena Engkau memberikan keyakinan tentang kasih-Mu yang agung kepadaku, oh Allah. Oh Yesusku, di tengah kemalangan hidup yang memilukan ini, Engkau bersinar laksana bintang yang melindungi aku dari kehancuran. Dan meskipun begitu besar kemalanganku, aku memiliki kepercayaan yang teguh akan kerahiman-Mu. Oh Yesus yang tersembunyi di tengah banyak pergulatan saat terakhirku, semoga kemahakuasaan rahmat-Mu tercurah atas jiwaku, agar pada saat kematian aku dapat menatap-Mu dan melihat Engkau dari muka ke muka, seperti yang dilakukan oleh orang-orang pilihan di surga. Oh Yesusku, di tengah banyak bahaya sekeliling aku menyusuri kehidupan dengan sorak sukacita, kepalaku terangkat dengan bangga, sebab melawan hati-Mu yang sedemikian penuh dengan kasih, oh Yesus, semua musuh akan hancur, semua kegelapan akan sirna. Hari ini hari istimewa, karena teksnya itu seperti puisi. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenung, membaca lagi, mendengarkan lagi suara saya, mencoba menghayati, merenung, memeditasi apa yang sudah Suster Faustina ungkapkan, rasakan, katakan, dan mohon pada Yesus. 1. Dalam kepahitan dan rasa sakit. Jadi waktu itu Suster Faustina merasakan dalam kepahitan dan rasa sakit yang pedih,
aku merasakan kemesraan hati ilahi Yesus. Seolah seperti ibu yang baik yang mendekapkan aku ke dadanya, disayang, dipeluk, dilindungi. Dalam kesunyian dan ketakutan, Engkau, Yesus, menatapku dengan hangat. Di tengah kemalangan hidup, Engkau melindungi aku dari kehancuran. Di tengah pergulatan, di saat-saat terakhir ya, dia mau meninggal, rahmat-Mu tercurah atas jiwaku. Di saat kematian, aku dapat menatap Engkau dari muka ke muka. Di tengah banyak bahaya, aku tetap dapat menyusuri hidup ini dengan sorak sukacita. Karena hati-Mu yang sedemikian penuh kasih, maka semua musuh akan hancur dan kegelapan akan sirna. Ini satu pengharapan yang besar dari Suster Faustina. Jadi di tengah pergulatan, di saat menjelang kematian, di saat ada bahaya, di saat merasa pahit dan sakit, di saat sunyi dan ketakutan, di saat mengalami kemalangan hidup, dia selalu punya Yesus yang dia andalkan. Dia tidak pernah betul-betul merasa sendirian, karena walaupun dia sendirian, dia yakin ada Tuhan Yesus. Di sini saya mau ajak Bapak Ibu untuk mencoba menemukan misteri Allah dalam penderitaan. Seperti di awal pengantar saya katakan, kita mau mencoba menemukan misteri Allah dalam penderitaan. Jadi apa yang sudah Faustina beri contoh, coba sekarang kita masuk ke diri kita masing-masing. Pengalaman dari kita pasti semua berbeda-beda, situasi yang kita hadapi juga berbeda-beda, ya. Tapi mungkin ada dari antara kita yang dalam saat ini mengalami kepahitan dan rasa sakit. Sakit yang gak sembuh-sembuh, sakit dikhianati, sakit ditipu. Merasa pahit karena kok hidup ini berat, hidup ini susah. Di satu pihak penderitaannya itu, tapi seperti Faustina, dia tetap merasakan kemesraan hati ilahinya Yesus. Dia tetap merasakan Yesus mengasihi dia. Dia tetap merasakan Yesus itu seperti ibu yang memeluk anaknya masuk ke pelukan, ke dadanya, dipeluk, dilindungi, disayangi, dikasihi. Mungkin ada juga di antara kita yang mengalami sendiri, kesendirian, kesepian, kesunyian, ketakutan. Bagaimana masa depan saya? Saya punya beban banyak. Saya sendiri, saya nggak ada yang bantu, saya nggak ada yang tolong. Nggak ada yang mau peduli sama saya. Orang lain boleh seperti itu. Tapi Faustina bilang, Yesus, Engkau tetap menatapku dengan penuh kasih. Kita datang ke gambar Yesus yang Maha Rahim. Tatapan mata Yesus itu adalah tatapan yang penuh kasih. Tatapan yang mengasihi. Di tengah kemalangan hidup, ya mungkin kita mengalami sakit berat atau ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, usaha yang bangkrut, yang rugi besar. Percaya, Tuhan akan melindungi kita dari kehancuran. Kita enggak bakal hancur. Percaya pada Tuhan. Mungkin ada yang sedang sekarat sekarang. Jangan takut. Doa minta Yesus hadir. Karena Yesus katakan, kalau ada yang berdoa koronka di samping yang sedang sekarat, dia akan hadir. Bukan sebagai hakim yang adil, tapi sebagai penyelamat yang Maha Rahim. Dia akan bela orang itu, dia akan ampuni, dan dia akan bawa bukan sebagai nanti dihakimi, tapi dibela sebagai kemuliaanku sendiri, kata Yesus ya.
Di saat kematian, kita belum mati, tapi suatu hari kita akan mati. Mau saat kematian yang bagaimana? Faustina katakan, aku bisa menatap Yesus muka dengan muka. Memang nanti ya kita bahas juga, di saat-saat terakhir dia mau meninggal, dia mengalami ekstase, dia mengalami kehidupan yang surgawi. Walaupun dia masih di dunia, tapi dia sudah mengalami kehidupan surgawi. Dan yang keenam barangkali, di tengah banyak bahaya, aku tetap dapat menyusuri hidup ini dengan sukacita. Positive thinking, kita penuh dengan sukacita, karena kita punya Yesus yang kita andalkan. Sepanjang hari ya, saya minta Bapak Ibu merenung, silahkan. Harapan saya, semoga kita semua setelah hampir 1 bulan, makin percaya akan belas kasih Tuhan. Kita makin percaya akan belas kasih Tuhan. Dan dengan kita mengalami banyak hal, kita bisa tahu kemurahan hati Allah itu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kemurahan Tuhan itu enggak terbatas. Dan saat ini tidak ada doa penutup karena saya mau buka terus session ini. Saya cuma ingin ajak Bapak Ibu mendengarkan lagu dari 343, dari diary nomor 343. Judulnya Syukur Kepadamu Ya Yesusku. Kita dengarkan lagu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerahiman. Atas